pada saat jam yang sama si orang ini diserang. Oh gitu. Iya di sini. Aku ngerasanya tuh daerah sini lah. Antara leher sama ini. Kan kukunya panjang ya. Oh, jadi kayaknya dia dari belakang gitu ya? Itu kan sini dari belakang. Oh, ngeri juga. Langsung meninggal seketika. Dan ketika aku udah bisa tidur, itu tuh kayaknya ada orang yang notice kalau dia udah nggak ada. Sampurasun, jumpa lagi dengan channel Kang Cariyos. Saat ini saya kedatangan tamu Mbak Put nih. Assalamualaikum Mbak Put. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Udah malam ya. Terima kasih loh udah mampir ke channel Kang Cariyos. Nanti kita akan berbincang-bincang ya. Iya. Oh ya, tapi sebelum itu berhubung ini malam hari dan kita sedang berada di rooftop. Gimana kalau kita nyalain dupa dulu nih? Oh, iya, ini kebetulan ada dupa nih isinya 5 dan ini sudah diinjek sama energi ya. Iya. Kita buka dulu nih. Supaya ketika kita berbincang-bincang ada aroma-aroma lah ya. 1 apa 2 dinyalakannya? 1 cukup. 1 cukup sih, ya? 3. Mau 3? Iya. Oke, ini ada 5 isinya, kita nyalain 3, 2 lagi kita sisakan nanti buat di rumah saya. Oke, ini ada 3. Kita nyalakan. Nah, seperti biasa, nyalakannya seperti ini. Ini ada angin. Udah nyala sih itu. Udah ya? Iya. Oke. Langsung ke muka lagi. Beda nggak? Beda nggak? Aromanya dari yang sebelumnya beda. Ini tuh yang merek apa sih kemarin itu? Si Divine diinjek. Divine ya? Divine yang sempat kata waktu itu dinyalakan. Yang habis itu hampir kesurupan. Iya, waktu itu pancas, hampir kesurupan. Di bawah pohon mangga, ini dia yang kita nyalakan, Divine. Nah, ini sudah diinjek, versi sudah diinjek. Ini enaknya ditaruh di mana ya? Di belakang sih. Di belakang situ? Kita coba cari ya. Di sini. Kita coba cari ya. Iya. Tempatnya. Ya. Oke. Nah, jadi sekarang kita bisa bincang-bincang dengan aroma dupa. Nah, ini dupanya saya dapatkan dari Mbak Put. Waktu itu kita dapat beberapa dupa, yang pertama belum diinjek. Nah, ini sudah diinjek. Rasanya memang berbeda banget sih. Iya nggak sih? Apa? Ya, beda. Lebih lembut ya? Iya. Kalau yang kemarin itu kan sangit banget gitu loh, Bang. Iya. Wanginya wangi banget gitu. Iya. Nah, ini ada agak berkurang. Iya, lebih lembut, gimana sih, kayak perempuan tuh feminin gitu. Jadi ini kayak ngusir gitu ya? Melepaskan ya? Iya sih. Mengusir? Lebih kayak ya, tujuannya tuh kayak ngelepas rantai gitu. Tujuannya tuh melepas rantai, jadi yang terbelenggu dilepas gitu kan. Iya. Makanya wanginya tuh lebih lembut, lebih enak lah sebenarnya. Oke, nah sekarang kita sudah kedatangan tamu. Kira-kira ada cerita apa nih dari Mbak Put nih? Saya banyak ya cerita yang itu, tapi ya ini yang udah selesai. Udah selesai, oh iya. Tapi ini mungkin bukan yang supernatural, penampakan apa kejadian gimana ya. Cuma ini tuh kayak mimpi gitu. Oh, dari mimpi. Gimana tuh mimpinya? Jadi waktu itu tuh baru pertama kali pindah ke apartemen. Di daerah? Di Jakarta Selatan lah. Oh, daerah Jakarta Selatan. Nah, terus karena itu apartemen tuh udah setahun lebih nggak diisi gitu. Dan tiap kali mimpinya tuh kayak cerita gitu. Mimpinya tuh kayak apa? Cerita bersambung gitu. Jadi setiap bangun nanti tidur lagi nyambung lagi. Mimpinya tuh kayak bersambung gitu. Jadi ya inget yang pertama kali itu tuh kayak apa ya? Kayak aku tuh kayak remaja, teenager yang lagi badung-badungnya. Terus sekolah di kayak Catholic boarding school gitu. Aku nggak tahu itu daerah mana, tapi yang pasti di situ jelas banget itu sekolahnya tuh deket gunung dan hawanya tuh sejuk banget. Si sekolah itu tuh. Terus ya itulah kenakalan remaja pada umumnya gitu. Terus selesai besoknya tuh
Nyambung lagi. Mimpi lagi, nyambung lagi. Iya. Tapi ini aku ceritain yang benar-benar berkesan aja ya, kayak semacam milestone dari mimpi itu gitu. Terus tiba-tiba ada di gereja ada pohon Natal besar. Tapi kayaknya bukan di zaman sekarang gitu. Jadi semuanya zaman yang dulu-dulu gitu. Enggak, jadi gimana sih di zaman ketika perempuan pergi ke gereja tuh pakai kebaya, pakai sanggul. Itu kira-kira kalau di kita itu tahun berapa? Tahun 60-an? Iya, pokoknya sekitar tahun gitulah ya. Sebelum mungkin intinya di bawah tahun 1980-an. Kayak di tahun-tahun itu. Terus apa sih kalau misalnya kalian punya saudara atau kenalan orang Katolik Jawa gitu. Terus diajak mereka ke pesta Natalnya, ke acara Natalnya, kerasa banget gitu yang warmnya, hangatnya. Rasanya tuh kayak gitu. Kebayang sih. Kebayang apalagi di gereja ya. Di gereja terus udah gitu makan malam, pada saat Natal itu kumpul keluarga gitu. Perasaan hangatnya tuh seperti itu gitu. Kekeluargaan ya. Iya. Tapi di mimpi itu seorang muslim atau memang menganut agama Katolik? Kayak aku tuh ngelihat dari povnya dia. Oh, dari povnya dia. Jadi seolah-olah kita itu ketika mimpi kita jadi orang lain gitu. Jadi povnya dia. Iya. Seolah-olah kita itu jadi orang lain lah ya. Iya. Oh, oke. Dan itu tuh pokoknya si perempuannya tuh masih pakai kebaya, pakai sanggul ke gereja itu. Terus yang laki-laki tuh penampilannya necis lah. Iya, benar. Pakai jas. Pakai jas hitam, bajunya putih. Iya, gitu. Terus udah gitu kali ini kan itu udah berbulan-bulan ya, sampai akhirnya tuh mimpinya tuh dia tuh kayak masuk kayak sekolah tentara gitu loh. Sekolah aku lupa tentara. Apakah mimpi si sekolah tentara dulu atau si Natal dulu, tapi intinya tuh kayak yang dia menjelaskan latar belakangnya bahwa dia itu dari keluarga Katolik yang taat gitu. Yang taat. Terus dia melanjutkan sekolah militer gitu. Lalu kemudian mimpi lagi. Kali ini tuh aku nggak tahu itu tempatnya di mana, cuma dari landscape-nya tuh kayak daerah Nusa Tenggara gitu. Daerah timur. Iya. Tapi sebentar, di mimpinya itu tetap jadi seorang perempuan atau jadi laki-laki? Laki-laki. Oh, jadi laki-laki di mimpinya itu. Jadi seolah-olah kita tuh masuk ke tubuh laki-laki gitu ya? Iya. Jadi dan di situ tuh kayak mungkin aku ngerasanya itu kayaknya daerah timur ya. Daerah timur. Oke. Daerah timur. Terus dia itu di mimpi itu tuh kayak dia pernah bunuh orang. Dan dia mati terbunuh. Dia pernah bunuh orang dan dia sendiri pun mati terbunuh. Iya. Maksudnya kita tahu lah ketika pendudukan di timur itu ada cerita apa aja gitu. Ada kekerasan apa di situ yang melibatkan TNI gitu. Kira-kira seperti itu sampai yang di ujungnya tuh yang karena hampir tiap malam ceritanya tuh nyambung terus. Maunya apa sih? Seolah-olah dia tuh pengen menunjukkan sesuatu sebenarnya ya. Iya, jadi maunya apa sih gitu. Terus sampai akhirnya di bulan keberapa aku lupa gitu, mungkin hampir setengah tahun gitu. Aku tuh mimpi ada di misa Natal. Bukan misa Natal, misa arwah. Misa arwah. Jadi sebelum dimakamkan itu kan di gereja didoakan gitu. Dia kayak nunjukin, aku tuh pengennya kayak gini. Oh, sebenarnya tuh mungkin dia terbunuh, tapi akhirnya ketika dia dikebumikan itu dalam kondisi yang kurang layak ya. Kurang tahu apakah kurang layak atau dia sendiri masih kayak dia masih kayak belum bisa melepaskan sesuatu, ada suatu penyesalan. Kayak ada sesuatu yang belum tercapai. Mungkin gini, selama hidupnya dia tuh diajarin jadi Katolik yang taat, yang punya nilai agama yang kuat. Lalu kemudian dia kerja sebagai bagian dari militer dan dia harus bunuh orang. Dan itu sebenarnya bertentangan dengan hati nuraninya dia. Iya. Apalagi aku kerasa banget yang itu biggest regretnya itu karena yang dia bunuh itu saudara seimannya juga. Oh iya, jadi kan banyak Katolik kan daerah. Bener-bener. Jadi otomatis dia
tuntutannya dia, kewajibannya dia harus membunuh. Iya. Tapi yang dia bunuh itu adalah sebenarnya saudaranya dia sendiri karena memang satu keyakinan dan dia otomatis kan jadi beban ya. Iya, iya. Oh iya, tapi yang ngebunuh dia sendiri itu saudaranya dia juga. Iya, intinya dia ngebunuh saudara seimannya dan dia pun dibunuh oleh saudara seimannya gitu. Mungkin bisa jadi karena dia ngebunuh saudaranya, terus orang lain yang saudaranya juga mungkin merasa dendam kali ya. Terus akhirnya balas dendam, dia akhirnya terbunuh juga. Iya. Jadi sebenarnya dia tuh meninggal dalam kondisi penuh penyesalan sepertinya ya. Iya, iya. Aku tuh pengen apa sih dibikin kayak semacam misa arwah gitu. Aku kurang tahu di maksudnya karena itu beda keyakinan gitu. Jadi kurang tahu apakah ada proses semacam mungkin kalau di kitab pengajian 40 hari, 100 hari gitu untuk ibaratnya supaya mendoakan, ayo dipupuk supaya bisa jalan ke dimensi selanjutnya gitu. Biar tenang ya. Iya. Oh, dan dia tapi kalau sekarang masih. Nah, terus udah gitu udah habis dimimpin itu aku ngomong, Pak, maaf ya, saya nggak tahu mau minta tolong siapa. Kalau misalnya harus ngadain misa arwah, saya kirim Al-Fatihah aja ya, Pak, gitu. Terus ya udah habis sholat, ngedoain bapak itu gitu. Terus ya udah habis itu nggak pernah mimpi lagi. Nggak pernah mimpi lagi. Tapi belum sempat ya dia nyebutin namanya siapa enggak. Gitu ya. Karena bukan kita di mimpi itu selalu kita yang jadi dia. Iya, kita yang dari POV-nya dia. Jadi otomatis kan kita tidak tahu namanya dia karena memang kita itu udah jadi dia gitu di mimpi itu ya. Tapi kebayang sih maksudnya dia secara posturnya seperti apa, terus rambutnya agak cepak, terus kulitnya hitam-hitam manis gitu ya. Iya kan? Ya, kebayang sih. Nah sebetulnya kalau misalkan kebayangin itu, ketika dia kondisi meninggal, dia tuh pengen ketika dia yang seperti tadi itu apa namanya misa ya? Ya jadi dia tuh pengen kayak orang-orang lain di peti mati, kemudian dia dengan pakaian jas seperti biasa dia ke gereja dengan sarung tangan, dia pengennya seperti itu, terus di atas petinya itu dikasih kain putih. Nah dia pengennya seperti itu. Ya cuma mungkin tidak tercapai. Karena kondisi saat itu sih pasti. Karena memang lagi huru-hara kan waktu itu sebetulnya kan. Oh, tapi sekarang udah nggak mimpi lagi. Udah enggak sih. Semoga aja habis ini nggak langsung datang ke saya nanti. Mudah-mudahan enggak sih. Cuma terakhir kali kalau pesan yang didapat yang ketangkep ya. Kamu kalau ke Timur datang ke tempat ini. Iya. Datengin adalah sebuah kayak mungkin kayak pemakaman tahu nggak sih kalau misalnya korban perang itu dimakamin di satu tempat. Ya tolong ya kamu kunjung ke sana sebagai perwakilan saya untuk minta maaf pada semua yang ada di sana gitu. Terus udah gitu sambil nunjukin kayaknya daerah pantai ya. Pantainya tuh dia tuh di selatan, pokoknya menghadap Australia lah itu pantainya, geng. Yang kamu coba deh ke sana tuh, itu sunrise dan sunsetnya bagus banget gitu. Kayak gitu. Terus di atas kuburnya itu ada kayak kayu salib. Apa? Ada kayu salib gitu. Lebih ke perbukitan sih. Cuma ya kan, bukit kan? Bukit, cuma di situ nggak jauh dari situ ada gereja. Iya, benar-benar. Gue sih menangkapnya tuh kayak bukit, terus bukitnya itu ada rumput yang tapi agak dibilang hijau juga enggak. Iya. Ya kan, agak sedikit gersang tapi ada rumput-rumputnya. Iya. Ya kan agak berbukit gitu. Iya, berbukit terus agak bertangga-tangga gitu kayak tangga gini gitu. Ya siapa tahu suatu saat bisa ke sana sih. Itu kan pas pindah ke apartemen baru pindah atau udah berapa lama tinggal di apartemen tuh? Itu pertama kali pindah ke apartemen. Mungkin kira-kira 5-6 bulan pertama. 5-6 bulan pertama. Iya. Nah setelah itu setelah nggak mimpi lagi, ada kejadian apa lagi di apartemen itu? Oh baik. Yang kira-kira paling, aduh ini apartemen ini gimana sih bikin kita stres gitu loh. Gangguan apa sih yang pernah dialami di situ? Sebenarnya banyak ya. Banyak ya kalau apa sih kayak kiriman gitu tuh. Cuma jadi pernah, ini keluarga aku tuh satu keluarga tuh dikirimin black magic kayak gitulah.
yang aku rasanya tuh gini, aku tuh badanku tuh gatel-gatel, gatel-gatel kayak digigit tungau gimana sih? Iya. Itu tuh tapi adanya di mana sih, di apartemen itu cuma aku doang, suamiku enggak. Oh. Jadi dan itu pun cuma bagian ini aja nih. Oh gitu. Hanya bagian pergelangan tangan ini. Iya, yang daerah paha, punggung, kaki itu tuh bersih. Cuma gitu. di sini aja. Terus udah gitu saking gak tahannya, akhirnya tengah malam nih sama suamiku tuh diolesin balsem. Panas. Mending panas. Ini enggak, baunya berubah jadi bau bensin, bau minyak tanah. Terus nggak lama saudaraku itu yang saudaraku itu ngabarin mimpi gini, bilangnya sih ke ibuku ya. Duh, kunaonnya eta neng mimpi air norek nggak bakar sih. Oh, makanya bau bensin ya? Iya. Oke. Jangan-jangan dia itu ngirim terus lewat boneka nggak? Misalkan lewat boneka, terus bonekanya itu kayak kita dibalurin sama bensin, terus dikasih api, tapi nggak kerasa panas ya? Apanya? Kita baputnya. Ini enggak, cuma gatel aja ya? Gatel aja, gatelnya tuh nggak nahan aja. Jangan dikasih semut rang-rang. Terus udah gitu kebunuhnya pakai minyak tanah. Ya pokoknya yang sampai kayak gitu aja. Ya pokoknya baru kali itu gitu diolesin balsem terus bau bensin. Iya. Terus akhirnya nyembuhinnya gimana tuh setelah pakai balsem itu? Buat ngilangin gatalnya jadinya. Itu sama saudaraku, terus udah gitu aku nyari tahu kan ini tuh kerjaannya siapa gitu. Ketemulah si X. Masih dekat atau jauh? Yang pasti bukan keluarga lah. Oh, bukan keluarga. Oke. Berarti mungkin dari orang lain terus ngiri sama kehidupan kita gitu. Atau kehidupan keluarga sih. Ngiri. Terus gitu. udah gitu ditanya gara-gara apa nih gitu. Gara-gara dia nggak suka bapakku tuh punya uang. Oke. Bapakku tuh punya iri uang. hati. Iya. Terus udah gitu ditanya lagi, emang kenapa sarannya aku? Karena aku suka ngasih uang ke bapakku. Pokoknya ini alasan membagongkan banget. Iya benar. Itu membagongkan banget karena dia punya anaknya tuh dua-duanya dokter. Harusnya kan kalau anaknya dokter kan duitnya lebih banyak dong. Iya, cuma masalahnya itu anak yang dokter ngasih duit ke bapaknya apa enggak? Oh, terus orang tuanya itu malah iri hati dengan kehidupan orang lain ya? Iya. Padahal anaknya sendiri dokter ya, harusnya kan anaknya duitnya lebih banyak, terus harusnya kan ngasih sama orang tua. Iya, secara logika. Cuma kan yang kalau udah main kayak gitu udah nggak main logika kan? Iya sih, bener. Soalnya keluarga aku juga pernah ngalamin hal seperti itu. Jadi ada orang lain yang iri sama kehidupan keluargaku, akhirnya aku yang pertama kali diserang. Pernah waktu itu sampai banyaklah kejadian. Paling nanti di episode selanjutnya bagian cerita tentang kehidupan keluarga saya yang berapa kali dikirimin. Itu pernah. Iya, terus pada saat itu tuh aku kan jualan online. Pada saat itu masih jualan online. Itu tuh sejelek-jeleknya penjualan sebulan adalah 3 kali transaksi. Tapi pada saat diserang kayak gitu tuh, itu tuh 2 minggu tuh nggak ada penjualan sama sekali. Terus pada saat tahu pelakunya ini, dan dia memang ada kodam turunan kali ya, harimau. Aku rasanya harimau. Aku omelin itu harimau. Suruh balik. Pokoknya intinya gini, aku nggak akan nyelakain keturunan kamu. Tapi tolong yang kayak gini nih jangan dilindungin lagi. Kurang baik apa kalian udah ngasih blessing kekayaan, jabatan, harta segala macem gitu. Tapi kok masih aja yang ngiri dengan apa yang saya kasih ke bapak saya gitu. Padahal bapak saya juga ngasihnya cuma sekedar dia jajan aja gitu. Terus udah gitu aku marah-marah, pokoknya nggak mau tahu aku nggak terima diginiin. Kamu nggak usah lagi ngelindungin anak keturunan kamu gitu. Balik sana ke Singgalang.
Habis itu ada penjualan masuk. Berarti ada ini ya, macam ada perubahan. Berhasil lah berarti ngomelinnya itu. Iya. Terus habis itu bener mau gimana? Apanya? Dianya setelah dia beneran balik ke sana? Kelihatannya balik ke sana. Karena aku juga nggak ngebales, ibaratnya nggak apa ya, ya udah gitu. Yang penting selesai, nggak pengen ngebales apa gimana gitu. Berarti setelah itu udah ngomelin itunya, terus dia udah balik, gatal-gatalnya hilang. Gatal-gatalnya hilang, terus penjualan juga udah normal lagi. Iya. Oh, terus nggak tahu orangnya seperti apa sekarang kondisinya, orang yang ngiri itu. Iya. Ada kabar nggak? Apa? No comment sih. no comment. No comment. Apakah sekarang anak-anaknya udah mulai ngasih sesuatu? Intinya kita doakan semoga lah anak-anaknya itu benar-benar berbakti lah sama orang tuanya, terus ngasih, terus jadinya orang tuanya itu hilang lah rasa bencinya sama orang, iri hatinya itu udah hilang lah gitu ya. Iya. Semoga. Iya. Nah itu tuh berarti itu masih tinggal di apartemen itu kan? Nah setelah itu ada lagi nggak di situ? Apa? Yang kira-kira ini apartemen kok ini sejak tinggal di sini kok agak bermasalah gitu? Oh iya benar. Kali ini udah pindah lantai. Oh jadi berarti sebetulnya di lantai yang sebelumnya itu di ngontrak sewa? Apa? Iya cuma intinya sekarang tinggalnya beda lantai lah. Beda lantai, pindah akhirnya setelah itu. Nah waktu itu kan lagi pandemi ya. Pandemi itu kok komplek apartemen itu udah masuk zona hitam. Oh, saking banyaknya. Iya, jadi apa sih, kebayang WFH gitu, terus sudah gitu si ambulan tuh sedikitnya tuh 5 kali ngedenger bunyi terus ya? Iya. Sama kayak di tempatku. Jadi yang gimana sih? Yang ngeri ya gimana gitu. Suatu hari, aku inget banget itu hari Senin. Senin sore. Tiba-tiba nggak ada begu ganjang. Begu ganjang. Gimana tuh? Nanti cek di YouTube begu ganjang apa gitu. Terus udah gitu pokoknya teriak ya begu ganjang. Itu tuh sampai aku tuh nggak bisa tidur, baru bisa tidur tuh hari Rabu siang. Itu tuh teriaknya itu kedengeran tuh semalaman. 2 hari kali ya, Senin, Selasa, Rabu. Jadi ya pokoknya suara itu terus? Iya, dan aku nggak bisa tidur. Nggak tidur sama sekali. Baru bisa tidur itu sekitar Rabu siang. Sekitar jam 2-an gitu. Karena baru bisa tidur itu, karena baru bisa tidur jam segitu, akhirnya yaudah aku tidur gitu. Jam 4 dibangunin sama suamiku, bangun, Asar jangan tidur gitu. Udah kita ke bawah aja cari makanan. Terus pas keluar tuh agak aneh, kok di apa sih? Jadi di lorong itu di unit paling pojok itu tuh rame orang gitu. Terus pas kita lagi nunggu lift itu si security semua ada mungkin sekitar 7 atau 8 orang tuh naik dan itu bawa pakai sarung tangan lengkap gitu. Jadi kayak APD lengkap lah gitu ya. Apa? Mirip APD gitu ya. Iya gitu. Terus udah gitu ya udah aku di bawah gitu. Suamiku tuh dia nunggu di lobi. Udah kamu cari aja makanan gitu. Akhirnya pergilah itu ke mana beli pisang goreng. Terus kan gitu udah harus ditunggu. Aku tuh balik tuh karena suamiku dia di lobi, dia nyaksiin semua gitu. Dia bilang, iya unit yang di situ tuh meninggal. Meninggal karena COVID. Terus udah karena apa gitu? Katanya sih serangan jantung. Udah tuh. Apa sih? Dan itu tuh aku masih ngedenger teriakan, cuma kayak udah mulai intensitasnya berkurang. Udah bukan teriakan, maksudnya bukan yang sebelumnya. Kencang banget, ini agak berkurang gitu. Terus udah gitu dibawa balikan ke atas gitu. Mungkin karena zaman dulu tuh orang tuh lebih takut ngedenger orang meninggal gara-gara COVID daripada serangan jantung kan pada saat itu. Nah pada hari Kamis itu saudara dari saudara terus orang tua datang gitu. Entah gimana caranya itu mereka rambut zona hitam datang ke apartemen gitu.
Terus udah gitu komen gini, Neng, kenapa apartemen teh ini gedung makin banyak hantunya? Mana? Di situ gitu. Terus ditanya, buku ganjang bukan? Buku ganjang teh naon? Oh, dia nanya juga. Karena itu kan ibaratnya apa ya? Itu hantu endemik Sumatera Utara gitu. Oh, Sumatera Utara. Coba mana HP? Mana HP? Oh iya kah? Mana HP? Kok bisa nyampe situ ya? Nah itu kita cek dulu buku ganjang. Coba. Ini enak juga nih kita ngobrol sambil nyium bau dupa. Gak berasa mau habis dupanya. Iya. Ngobrol sambil mencium bau dupa itu enak banget loh. Kita jadi betah di sini. Lagi wangi dupanya itu nggak terlalu santer, jadi pas aja gitu. Nih, bacain. Coba kita baca ya. Begu Ganjang adalah sosok roh jahat dalam kepercayaan masyarakat Batak yang berasal dari Sumatera Utara. Digambarkan sebagai makhluk tinggi dan ganas serta dipercaya dapat menyebabkan celaka dan meninggalkan bekas memar biru di leher korbannya. Awalnya dikenal sebagai penjaga perkebunan. Begu Ganjang kemudian disalahgunakan untuk tujuan jahat seperti mencelakai orang lain atau mencuri pesugihan melalui perjanjian dengan makhluk tersebut. Berarti dia bisa disuruh-suruh ya? Iya. Oh. Terus udah gitu ditanya kan, Begu Ganjang teh naon? Terus dikasih lihat lah, ini gambarannya kayak gini bukan gitu? Iya kayak gini gitu. Iya benar. Jadi kelihatan kan ini jarinya tuh yang panjangnya tuh yang. Iya benar. Kayaknya pernah mimpi hal yang seperti ini. Ngeri juga ya. Jadi iya, nah itu tuh. Jadi pada saat itu tuh aku mulai ngedenger itu tuh dia itu pada saat jam yang sama si orang ini diserang. Oh gitu. Iya di sini. Aku ngerasanya tuh daerah sini lah. Antara leher sama kan kukunya panjang ya. Oh, jadi kayaknya dia dari belakang gitu ya? Itu kan sini dari belakang. Oh, ngeri juga. Langsung meninggal seketika. Dan ketika aku udah bisa tidur, itu tuh kayaknya ada orang yang notice kalau dia udah nggak ada. Makanya aku udah bisa tidur. Ngeri juga ya. Terus udah gitu, ini udah masuk zona hitam, nggak bisa kabur. Bisa-bisanya orang gini kayak gini gitu. Iya ya. Terus ya mikir emang di sana nggak ada COVID. Iya ya. Maksudnya udah pindah lantai tapi di lantai yang ini juga ada kejadian ya. Oh alah. Terus sekarang masih di lantai yang itu? Apa udah pindah lagi? Masih. Terus udah gitu dibilangin sama saudara ya. Udahlah Neng, ini mah ya udah kita pagerin aja. Nanti juga 40 hari udah nggak ada kok gitu. Udah pergi gitu. Nah terus udah kan tuh, nah terus dihitung-hitung kan 40 hari, kira-kira hari 40 atau 41 ada orang pindahan. Oh ke situ? Iya. Ke bekas orang yang meninggal? Iya, di situ di unit yang sama. Oh karena pas ketika dia meninggal langsung kosong unitnya? Iya. Oh terus akhirnya sekarang pas tepat setelah 40 hari ada yang pindah ke situ? Iya. Oh terus ada kejadian apa lagi tuh? Nggak ada sih. Itu kayaknya juga maksudnya yang pindah ke situ kan cewek ya. Aku nggak tahu apa si mbak-mbak itu pramugari apa gimana. Cuma intinya nggak pernah dengar ada berita apa-apa dari itu. Mungkin sebelum dia pindah ke situ unitnya udah dibersihin kayaknya ya. Iya. Dan mungkin juga udah pindah. Udah pindah karena memang si orang jahat itu tujuannya udah tercapai. Iya. Orang udah pergi ya udah pergi lagi gitu kan. Bisa jadi sih. Jadi pengalamannya itu pas COVID itu. Iya. Nggak bisa kabur. Setelah selesai nih kasus yang ini, ada lagi muncul kasus lain. Apa ya? Kayaknya hidup gue selalu ada kasus. Never ending. Iya, ada lagi. Jadi misalkan gini, setelah selesai kasus yang ini muncul kasus baru, ada lagi yang baru. Jadi sebenarnya kita itu kayak serial ya.
kayak serial mini seri di televisi. Ketika kita menghadapi satu tantangan udah selesai, ada lagi masalah baru, nanti selesai lagi ada lagi timbul masalah baru, kayak gitu ya, mirip-mirip serial detektif Conan gitu. Iya. Aduh. Nah setelah itu yang paling berat ada lagi nggak masalah apa itu setelah yang kejadian itu yang bikin ingat terus sampai sekarang selain Tugu Gajang tadi itu? Apa ya, kayaknya enggak sih, semua bisa, insya Allah bisa diatasi. Bisa teratasi ya. Iya. Mungkin sih untuk cerita-cerita yang lainnya kan bisa nanti di episode selanjutnya ada lagi pasti. Selain ini tadi kan kita baru sebagian kecil nih sebetulnya kan, dari mimpi, kemudian lanjut yang tadi dikirimin kan sama orang yang iri hati, terus yang ketiga kan kasus COVID ini. Dalam satu podcast itu udah ada 3 cerita nih. Jadi kan sebetulnya nanti bisa ada lagi cerita yang lainnya, bisa dikumpulin lagi materinya. Dan mungkin episode selanjutnya juga nanti bisa jadi cerita tentang saya. Gitu. Cerita saya banyak, banyak banget. Dari kecil sampai sekarang itu banyak, nanti gantian. Baput jadi hostnya, saya yang menceritakan. Boleh. Gitu, banyak pokoknya. Boleh. Nah, kira-kira setelah ini nanti kita ada cerita apa lagi nih dari Mbak Put nih yang mau diulas sebelum cerita tentang saya? Apa ya? Belum ada sih, karena apapun yang berurusan sama saya itu resiko tinggi. Oh gitu. Iya. Nanti kapan-kapan kita bisa cerita juga tentang dunia kerja. Di dunia kerja kan jadi pasti ada juga nih. Kita sama-sama tahu lah, saya juga pernah ngerami beberapa lah di tempat kerja, nanti kita cerita-cerita. Nah, ini kan kita kemarin sudah nih mengenai adu aroma dupa itu ya, itu dari Mbak Put. Nah, sekarang kita tadi nyalain lagi selama berbincang-bincang dengan aroma dupa. Podcast juga. Iya. Nah, ini kan tadi udah ada isinya 5. Tadi udah dinyalain 3 di sini. Nanti 2 lagi saya coba nyalain di rumah. Nanti saya bikin testimoni. Setelah saya nyalain di rumah. Cuma saya agak bingung sih sebenarnya kalau nyalain di rumah, kan saya tinggal di apartemen ya. Iya. Takutnya ganggu tetangga. Apa? Di apartemen kalau nyalain dupa. Ya buka aja itu balkonnya. Bapak nanti kecium nggak ya sama yang kamar yang bawah? Apa? Aroma dupanya? Ya nggak apa-apa. Nanti mereka lapor security lagi, ini ada apa nih? Takutnya ada sekta apa gimana gitu. Enggak lah. Tapi ini sih sebenarnya aroma dupanya nggak terlalu menyengat sih, nggak seperti yang sebelumnya. Iya. Nanti pokoknya saya coba yang 2, saya coba di rumah ya. Cuma ya mungkin resikonya kalau misalnya ada yang punya pegangan apa, mungkin lepas ya peliharaan. Waduh. Punten we. Tiba-tiba peliharanya lepas gitu. Kira-kira di apartemen saya ada apa ya? Nanti kalau nyalain dupa, dia pergi nggak ya, lepas apa enggak? Kita lihat aja nanti. Tapi kalau lepas gimana ya kalau pergi? Apa? Ya bagus dong. Tapi kalau berarti kan mengurangi astral trafficking. Iya ya. Iya. Tapi kalau misalkan dianya di situ nggak ngeganggu, malah cenderung cuma nemenin kita doang? Apa? Ya enggak kan, ini emang tujuannya Khusus tuh yang... lebih kayak ngelepasin yang astral trafficking gitu. Jadi kalau cuma yang di situ aja cuma nemenin kita mah aman-aman aja harusnya. Iya. Kalau nggak ganggu sih enggak. Jadi seperti itu. Kita tunggu nanti cerita-cerita selanjutnya. Jadi jangan lupa pantengin terus channelnya Kang Cariyos. Banyak cerita, baik itu dari hasil traveling, atau yang pengen tahu saya staycation di mana aja, atau tempat-tempat kuliner di mana aja, atau podcast-podcast, atau cerita-cerita misteri. Pokoknya banyak yang bisa dilihat di channel Kang Cariyos. Jadi jangan lupa pantengin terus dengan cara subscribe, like, share, dan komen ya. Oke Mbak Put, hatur nuhun, terima kasih banyak atas sharingnya, cerita-cerita selanjutnya. Ditunggu ya untuk yang selanjutnya. Insya Allah. Oke, ada pesan-pesan nggak untuk Sobat Kang Cariyos? Pesannya apa? Ya? Ingat Tuhan aja. Sing eling. Sing eling, ingat Tuhan. Ingat ya, kalau kalian punya saudara, punya dosa, atau pernah melakukan hal-hal yang bikin Allah atau Tuhan murka, bertobatlah gitu ya. Iya. Seperti itu. Oke, sampai ketemu di podcast selanjutnya atau cerita selanjutnya ya. Hatur nuhun. Hatur nuhun.